target UMP nih jika terpilih nanti akan seperti apa sih dari Pak Andika? Kita harus tetap menjaga keunggulan kita. Kita lebih rendah daripada Barat dan Timur. Kemarin kami di Batang itu parah sekali, bahkan tenggelam. Nah itu memang perlu kita tanggul laut. Dan kalau berbicara mengenai Pilkada Jawa Tengah ini, ada yang bilang perang antar bintang. Nah, itu saya Rizka Andalina di Kendal, Jawa Tengah, dan kali ini kita akan jalan bareng dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa. Yuk kita jalan-jalan. Selamat datang. Permisi. Selamat datang. Ibu, Pak, nih kita nih Pak, salam dulu Pak. Saya izin sebelah sini ya. Hari ini mau ngapain sih Pak agendanya? Iya, ini pertama senam si Cita ya Mas Ayudi ya? Betul. Senam si Cita sama Mbak Tika juga. Senam si Cinta di Kendal. Si Cita. Oh si Cita. Jadi mau olahraga nih ya. Iya. Emang kalau sama Pak Andika tuh identik dengan kebugaran lah ya dan olahraga. Tapi kenapa hari ini Kendal Pak? Kita sudah diatur oleh DPD Mbak, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah. Itu dikelilingkan ke 35 kabupaten kota. Dan hari ini memang jadwalnya Kendal. Oke. Dan Kendal yang bikin berarti Ketua DPC Mas Suyuti ini. Waduh mantap. Ini Bapak mau langsung ke dalam atau kita bisa langsung jalan ke sana Pak? Nah, ini terserah Mas Sayudi. Kita kemana Mas? Mau langsung jalan ke sana? Iya. Oke, kita sambil ngobrol ya Pak, kita ke panggung nih. Nah Pak, emang kalau misalnya kita ngomongin Kendal nih ya Pak ya, Ya. yuk kita sambil jalan Pak. Kalau ngomongin Kendal, salah satu yang menjadi sorotan memang adalah angka kemiskinannya nih Pak. Jadi ternyata kalau pas saya cek, dari tahun 2023 ke 2024 tuh memang ada penurunan Pak. Tapi masih sedikit lah, 0,04%. Kalau dari Pak Andika sendiri, secara umum nih, punya program apa dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah ini Pak? Jadi kemiskinan itu kan muaranya Mbak ya. Programnya tuh banyak. Pertama kalau misalnya tidak ada usaha baru masuk, kita akan sulit. Nah usaha baru itu pasti melihat dulu Mbak, orang mau masuk ke sini, investasi usaha itu kan dia akan melihat beberapa hal. Salah satunya adalah misalnya birokrasi. Birokrasi apakah misalnya pungli-pungli itu masih ada atau enggak. Kedua, mereka juga melihat kepastian hukum. Kemudian ketiga, kondisi real di lapangan. Misalnya cost of labor, buruh. Kemudian tanah, kemudian juga SDM. SDM itu Mbak juga nggak gampang. Oke. Nah, jadi kita tuh banyak yang SDM misalnya kita akan kejar bagaimana caranya supaya mereka itu pendidikannya sampai dengan SMA. Karena kita kan di Jawa Tengah ini secara umum, Kendal saya belum tahu persis, tapi 64% itu lulusan SD dan SMP. Nah, kami ada program-program yang pendidikannya sampai dengan level SLA atau SMA atau SMK. Oke. Nah, itu dari ininya Mbak. Kemudian kalau untuk misalnya birokrasi kan ada di tangan kami. Selama itu menjadi kewenangan provinsi ya, itu juga harusnya bisa kita perbaiki. Reward and punishment. Mereka yang bekerja bagus pantas mendapatkan misalnya reward, apakah itu promosi atau bahkan tambahan tunjangan kinerja. Sebaliknya adalah punishment. Karena memang kita harus bisa melayani secara cepat. Ya. Mereka nggak akan masuk ke sini kalau kita tidak berikan mereka berbagai macam kemudahan. Oke. Jadi ada pendidikan, ada pekerjaannya juga memang harus diketahui. Nah, tapi apakah akan ada perbedaan antara di desa dengan di kota nih Pak? Karena kemiskinan juga kerap terjadi di kota kan, di Jawa Iya, Tengah ini. iya. Apakah akan ada perbedaan penanganan atau tidak? Kalau kabupaten ini Kabupaten Kendal, kan dari 35 itu hanya 6. 6 itu kota. Selebihnya kabupaten yang berarti juga lebih banyak pedesaannya. Tapi kita juga bisa bicara general nih ya Pak ya, Iya. di seluruh Jawa Tengah ini. Iya. Memang salah satu yang menjadi program kami adalah untuk menjadikan
masyarakat ini punya akses itu tidak hanya secara fisik. Kalau secara fisik, satu, lama sekali. Anggaran APBD juga akan terbatas sekali. Jadi kita harus bisa memberikan akses pada mereka secara online. Sekolah online itu bukan sekolah yang ideal, tetapi minimal itu membantu daripada enggak sama sekali. Oke, Pak, ini kayaknya olahraganya udah pada mulai. Coba deh, silakan Bapak dilihat dulu nih. Nanti kita ikutin lagi ya Pak ya. Silakan. Mbak Tika, kita di mana? Di atas. Oh, di atas. Kita di atas. Kita di atas. Iya. Silakan Pak. Memenangkan gubernur kita. Sekarang agenda dilanjutkan dengan Pak Andika ini bertemu para pekerja pabrik. Lihat deh tuh, udah kayak idola banget dikerumunin para pekerja. Aduh, sekarang kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Andika nih yang tadi habis bertemu dengan para pekerja. Aduh, ramai banget ya Pak ya. Udah kayak idola loh, tadi dikeremunin, terus dia apa digandeng lagi tadi sama pekerjanya. Gimana sambil kita jalan nih Pak? Tadi apa aspirasi yang terserap dari para pekerja yang ngobrol sama Bapak tadi? Ya, kesan saya mereka merasa terancam, Mbak ya. Terancam karena ada aturan baru yang kemudian bukan hanya undang-undang tapi juga diterjemahkan ke peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan peraturan menteri. Nah, ini yang agak mengganggu atau paling tidak membuat mereka khawatir. Karena kalau ada kebijakan baru yang diberlakukan itu, maka yang dikhawatirkan memang ilegal yang masuk. Dan itu seperti industri tekstil, Mbak. Mereka terpukul sampai dengan PHK karena itu. Masuknya tekstil ilegal. Oke. Jadi karena memang harganya nggak bisa dilawan. Nah, ini pun begitu. Dan nampaknya tadi yang juga yang diketahui para pekerja ini adalah apa nih program dari Pak Andika untuk bisa melindungi kesejahteraan para pekerja ini nantinya? Ya, yang jelas peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan ini yang harus kita bicarakan, Mbak ya. Kan kita pemerintah provinsi punya batas kewenangan, tapi sudah menjadi kewajiban kami untuk melaporkan kepada pemerintah pusat potensi-potensi kita di sini ini yang terbanyak jumlah rakyat miskin dengan pengangguran dibandingin Jawa Timur, Jawa Barat. Lah kalau ini juga kena, tekstil sudah kena, PHK sudah berjalan. Lah kalau ini kena juga, maka yang akan terdampak langsung ya masyarakat. Yes. Jadi mungkin harusnya ada apakah masa transisi atau apa yang membuat mereka ini masih terlindungi. Itu dari segi pekerja. Belum lagi pengusaha yang kita juga ingin mereka itu ekspansi, Mbak. Nggak ada lain. Keinginan kami nggak macam-macam. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kemudahan, relaksasi dari kewajiban-kewajiban mereka. Sehingga pengusaha ini bisa ekspansi. Dengan ekspansi, ya mereka lah yang bisa menyerap tenaga kerja dan menghidupi 4-5 kali lipat usaha mikro dan kecil. Cuman tadi menarik juga, Bapak kan sempat bilang untuk ingin menjaga daya beli para pekerja ini juga ya, dengan ada beberapa program peringanan-peringanan. Itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Sementara kalau dari gaji kan dari pengusaha, Mbak ya. Tapi kami pun bisa kok ternyata. Kalau kita utik-utik yang menjadi kewenangan provinsi ini, kami bisa mengalokasikan sebagian APBD provinsi untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka. Ya, misalnya anak sekolah ini kan mereka ya bayar. Kita juga akan memberikan bantuan dalam hal sekolah ini sehingga sampai level SLA atau SMA SMK itu harusnya mereka bisa gratis. Ya memang tidak ideal karena mungkin sekolah yang ideal adalah yang bisa hadir secara fisik. Tapi daripada tidak ada, daripada tidak sekolah, kita punya alternatif.
yaitu menyediakan akses mereka sekolah tetapi yang sifatnya masih online. Tapi itu kan dimungkinkan dan di negara maju pun sampai sekarang masih berlaku. Itu dari misalnya pendidikan. Belum lagi misalnya transportasi. Kita bantu dari APBD provinsi walaupun rutenya memang tertentu. Nah, tapi paling tidak mereka bisa memanfaatkan itu dan sudah dibuktikan. Dari segi kesehatan juga begitu, kami bisa menghadirkan lebih banyak pelayanan walaupun secara fisik mungkin tidak terlalu banyak, tapi adanya telemedicine ini yang saya berharap bisa lebih mudah. Nah, terus yang jelas adalah bagaimana mereka menjadi mudah dalam menjalankan hidup sehari-hari. Misalnya dengan penyediaan internet, karena ini begitu banyak arahnya. Ya belajar, ya komunikasi, ya mengembangkan entrepreneurship sehingga mereka juga bisa kok buka usaha walaupun mereka ini misalnya karyawan pabrik gitu-gitu, Mbak. Oke, ada penambahan masukan juga ya. Betul. Nah, kalau gitu berbicara tentang pemasukan, target UMP nih jika terpilih nanti akan seperti apa sih dari Pak Andika? Kita harus tetap menjaga keunggulan kita. Kita lebih rendah daripada barat dan timur. Dan itu harus kita jaga, Mbak. Karena apa? Karena kita lebih banyak yang memerlukan pekerjaan. Kita nggak bisa misalnya setinggi mereka. Kalau kita mau setinggi mereka, nggak akan ada yang masuk di sini. Karena kita ini sekarang sedang kebagian rezeki. Ada relokasi, Mbak, dari Banten, dari Jawa Barat, relokasi ke sini. Karena apa? Karena kan mereka milih. Maksudnya dari perspektif pengusaha, kalau cost lebih rendah, kan itu akan lebih banyak membantu. Ini keuntungan. Dan ini harus kita pertahankan. Walaupun kita juga perlu memberikan tambahan-tambahan dari pengusaha, banyak kok CSR yang diberikan ternyata, Mbak, yang tadinya kami lakukan, tapi dari pengusaha itu jauh lebih efektif karena langsung. Nah, belum lagi benefit-benefit lainnya yang diberikan oleh pengusaha. Oke, jadi akan dipertahankan tapi ingin menambah benefit-benefit lainnya Betul, ya untuk betul, targetnya itu. betul. Dan tadi tuh sebenarnya kebanyakan pekerja perempuan ya Pak ya. Iya. Ada ini nggak sih nanti juga program khusus nih buat para pekerja perempuan, mengingat mereka seorang ibu juga ya kan, seorang istri dan Iya. akhirnya menjadi tulang punggung keluarga juga Betul. pada akhirnya, gimana tuh Pak? Ya memang Apalagi ada pesan jangan lupakan kami. Wah, Iya. itu menyentuh tuh Pak. menyentuh. Yang jelas kalau saya lihat dari misalnya penjelasan pengusaha, mereka juga memperlakukan sudah lebih dari normal. Misalnya mereka yang hamil itu diperhatikan benar sama pengusaha. Itu juga bantuan kan? Ya, kami ada program stunting. Itu wajib bagi kami karena stunting di sini masih sekitar kalau nggak salah 12%. Jadi memang masih cukup tinggi. Kita harus membantu. Tapi ternyata dari pengusaha pun juga memperhatikan yang hamil mendapat perhatian lebih, bahkan juga diberikan ekstra libur. Nah, itulah yang menurut saya kerja bareng ya, yang memperhatikan mereka bukan hanya provinsi tapi juga pengusaha. Oke, jadi akan ada sinergi ya antara pemerintah dengan pihak perusahaan. Tadi Bapak sempat nyinggung stunting, sekalian aja deh apa nih programnya kalau misalnya buat stunting ini, permasalahan stunting. Ya, stunting kan satu higienitas. Higienitas ini misalnya banyak yang tidak punya sumur air bersih. Itu stunting tuh, Mbak. Jangan lupa tuh, bukan hanya soal protein. Itu kita ada program dari provinsi untuk menyediakan air bersih, ya memang tidak banyak, tapi terus akan kita lakukan. Terus pemberian protein. Pemerintah pusat kan juga punya program yang menurut saya sangat bagus, yaitu makanan bergizi gitu ya, atau makan siang waktu itu, apapun namanya, tapi itu juga merupakan bantuan, Mbak, sehingga memperbesar asupan protein kepada mereka, walaupun secara umum. Nah, kepada ibu-ibu hamil dan balita ini kan posyandu kita ada program yang akan, maksudnya anggaran yang akan diturunkan ke posyandu ada juga, Mbak. Jadi begitu banyak lapisan-lapisan yang menurut saya akan membantu mempercepat. Oke. Kita cukup ambisius dalam hal itu. Baik, biarkan kalau makannya bergizi, jadi kan anak-anaknya bisa tumbuh sehat Betul. juga, terus bisa nanti mencari pekerjaan dengan mudah. Betul, Karena tadi cerita, tadi dengar cerita Bapak tentang anak ketiga Bapak ya, Iya. yang setahun susah nyari kerja. Setahun Nah. itu lulusan S2,
bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri susah. Susah cari kerja, berarti Betul. kan emang sebenarnya di Indonesia ini memang jumlah penganggurannya banyak dan kita juga bisa lihat di Jawa Tengah khususnya nih. Iya. Apa nih Pak buat Gen Z dan juga milenial gitu yang pada susah nyari kerja, ada bentuk support apa nih nanti dari Pak Andika buat mereka? Ya itu tadi Mbak, kebutuhan utama mereka kan pekerjaan. Karena mereka ini, mereka yang baru saja selesai sekolah. Sekolah itu kalau di sini Jawa Tengah ada yang baru lulus SMP Mbak, ada yang lulus SD, tapi mereka butuh kerja. Jadi itu kebutuhan utama Gen Z kita. Makanya lapangan kerja merupakan salah satu prioritas. Ya tadi, kalau pengusaha ekspansi, buka pabrik kedua, ke-10, itu akan membantu dan bukan hanya di bidang misalnya tekstil ataupun dalam bidang tembakau ini, rokok, tapi juga yang lain juga. Kita sudah keliling karena kita akan memberikan relaksasi. Jadi mereka punya insentif untuk expand. Karena itu yang kami harapkan. Tapi kan itu dari pihak perusahaannya. Kalau Betul. dari SDM-nya sendiri akan seperti apa nantinya? Ada bentuk dukungan apa? Ya SDM tadi kan misalnya peningkatan pendidikan Mbak ya, Oh, yang oke. lulusan SD, SMP, mereka harus. Walaupun tadi tidak misalnya, karena saya ngejarnya 5 tahun yang realistis saja. Kalau kita menunggu sampai terbangunnya sekolah baru secara fisik, waduh itu lama dan mahal. Tapi yang sifatnya bisa online, itu juga menambah kok. Misalnya kualifikasi mereka, termasuk jurusan-jurusan mereka. Nah S1 pun begitu, kami juga menawarkan yang sifatnya online. Kami menempatkan target kami itu sampai dengan sekarang ini internet oleh provinsi hanya ada 600 titik Mbak. Jawa Tengah. Kami punya ambisi untuk bisa menyediakan sampai dengan 3.000 titik 5 tahun ke depan. Belum sejumlah desa. Desa kita tuh 7.800. Tapi minimal ini bisa membantu mereka walaupun hanya titik-titik tertentu. Tapi kita bagi rata. Sehingga mereka-mereka Gen Z yang nggak punya sarana, mereka bisa ke tempat umum yang ada internet gratisnya. Disitulah mereka, saya berharap bisa menambah tadi kreativitas. Baik, jadi buat para Gen Z nggak usah khawatir ya. Pak Dika sudah akan mempersiapkannya nih untuk segala bentuk dukungannya. Oke deh Pak, kita lanjut lagi yuk. Ya. Aktivitas Bapak hari ini seperti apa? Mari Pak. Iya. Di sini. Oh. Loh, bakul ini oh timbangan. Kita juga mobil Fiber itu apa Mbak? untuk pengepakan ikan. Oh, pengepakan. Namanya apa tadi? Fiber. Oh, fiber ya. Terus? Terus model yang banyak. Iya. Oh, itu rata-rata ya. Iya Pak. rata-rata. Lah selama ini dari mana? Dari sini TPI lelang. Modalnya dari mana biasanya? Modalnya dari sendiri Pak. Oh, sendiri. Lah, ini sekarang modal itu berarti untuk beli ikannya. Iya belikan di sini di TPI. Ini yang berarti belinya dari nelayan langsung. Dari sini lewat TPI. Oh, dari Lelangan. Oh, pelelangan. Lah, bakul ini untuk jualan lagi. Iya. Oh, itu bakul-bakul Iya, itu sini, ini. Pak, jualan. Oh. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurhayati ya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, semoga jadi ya Pak. Iya, terima kasih. Iya. Yeay. Siapa? Ya. Hidup nomor 1 Pak Andika. Terima kasih ya. Oke, Bu Nurhayati ya. Yang foto siapa, Pak? Kita boleh ikutin ya Pak? Boleh, Bapak pesan boleh. mau kesini nih, kita ngobrol-ngobrol Ya. sama pedagang ya. Mau mana dulu Bapak? Hah? Mau ke sana? Yang sana, ya. Coba kita ke sana ya. Sambil ngobrol-ngobrol juga nih. Ayo, Mbak. Nah, ini biasanya nih Pak Andika kalau udah kesini pasti deh nih ya banyak yang salaman, minta foto bareng. Ini ibu lagi mau ngapain? Tuh. Oh, jualan. Ah, minta foto. Gimana jualannya? Situ. Situ. Ayo. Kita situ. kunjungin dulu. Nah, mau foto dulu? Ayo, Ayo sini foto. Nah. Sini. Mau difotoin. Ada HP-nya nggak? Nggak ada. Wah, sih nggak dibawa. Sini, Ibu. Tuh, sebelah Pak Andika langsung. Sebelah sini, ada yang sebelah sini. Iya. Oke. Nah.
Oke, lanjut. Terima kasih. Sini. Ayo. Foto dulu. Ini jualan di sini udah berapa lama? Udah lama? Berapa lama? Udah lama sekali ada. Tahunan ya? Tahunan, ya. Tahunan. Istri saya mana ya? Istri. Nah, ini nih. Wah, ini Selalu keluar. dicari nih ya. Iya. Istrinya Oh, di iya. mana? Tadi kalau nggak ada digandeng, Iya, dicariin ada. sama Pak Andika. Ada yang ini. Ada yang kurang. Aman, Pak. Belanja ikan Pak Andika ternyata ibunya. Iya. Kita mau jalan saja? Ayo, Pak. Oke. Suka capek nggak sih Pak? Nih kalau kata jalan tadi kan kayak setiap berapa menit ketemu orang harus jabatan tangan dan foto gimana? Atau justru Bapak mendapatkan energi dari situ ketika bertemu dengan warga, Iya. dengerin curhatan mereka? Kita kan pernah juga ngalami Mbak, misalnya berharap waktu itu ketemu siapa. Ayo Mbak. Ah. Ye. Ini biasanya yang beli siapa? Kalau ibu-ibu yang belanja itu biasanya yang dibeli yang mana? Kepiting, ya udang, celuan krep, Oh gitu. Terus belinya per apa? per kilo. Langsung per kilo, bukan setengah kilo. Ya boleh. Oh gitu. Berapa? Mana yang sering dibeli orang mana? Mana? Jadi dibeli orang udah. Kita harus ketemu ibu-ibu yang mau belanja ini. Pak dibeli 1 kilo Pak. Nih, tunggu. Saya mau panggil ibu-ibu. Ibu-ibu siapa? Coba Bapak. Nah, Bu, Oh, sini. ibu kesini mau ngapain? Mau beli kan? Coba Pak, ajak ke sini Pak ibunya. Oh, PAC. Oh, beda. Mana? Ya, ayo Mbak. Mbak, kalau ke TP ini beli ikan apa? Biasanya untuk keluarga di rumah. Untuk keluarga biasanya kepiting Beteng sama sama udang. udang. Ya udah, udang apa? Kalau kilo ya? Kalau beli kiloan. Sekilo berapa? 60. Ya 10 kilo. Tapi per kilo. Iya, per kilo 10 kilo. Oke. Jadi 10 bungkus ya. Baik. Ininya berapa? Emang kepiting juga? Ya kepiting cuma Oh ya? 5 kilo Pak. Ini berapa? Jualnya per kilo juga? Udah 75 aja, enggak usah 60. 75 saja. 75. Per kilo? Iya, per kilo. Ya sama, 10 kilo. Tapi dibuat 10 bungkus. Oke. Jadi 10 bungkus udang, 10 bungkus ini ya. Oke. 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 Bu, mumpung ada Pak Andika di sini nih, ada yang pengen disampaikan nggak ke Pak Andika? Iya, Andika. Pak Andika apa yang mau disampaikan? Apa? Apa yang belanja ke sini banyak nggak? Nah, banyak. Banyak. Oh gitu. Nggak kurang yang belanja di sini. Kondisi ekonomi sekarang gimana? Pembelian, penjualannya sepi atau enggak, Bu? Ya, nanti kadang rame, kadang sepi. Oh, Hari biasa gitu. sepi, kalau Sabtu Minggu yang ramai, Pak. Oh, Iya, gitu. Hari satu biasa minggu kayak ini. rame. Gini ini sepi. Iya, sepi hari ini. Hari Sabtu Minggu. Terus ini tahan berapa hari? Oh, selama 1 bulan nggak apa-apa kalau di kulkas. Oh, ada kulkasnya? Iya. Di mana? Freezer. Di mana? Di freezer. Oh, ada masing-masing punya. Oh iya, bagus. Punya. Berarti sejauh ini lebih banyak mendapatkan keuntungan atau rugi? Keuntungan? Alhamdulillah. Untung atau rugi? Kemarin rugi. Oh, rugi. Kenapa? Saya tidak tahu, Mbak. Oh, ya udah. Dinamis lah ya penjualannya. Kadang untung, kadang rugi. Oh. Bapak saya dibeliin dah. Oh, Punya saya, Oh, Mbak. Ini, yang mana, Mbak? Biasanya. ya udah. Ini kita lihat Pak Andika lagi mau Mana, beli mana? ikan-ikan Oh, dulu kerang. ya. Kita lihat dulu deh. Kalau Yuk. kerang hijau, Ya, apa per kilo juga? per kilo. Ya, berapa per kilonya? 12 itu apa? 10.000. 10.000. Ya, 20. Oke. Sekarang tadi kita udah keliling-keliling pasar.
sebentar sambil jalan kali ya Pak, biar kita cari tempat yang ademan nih ke Happy arah lagi sana. pasangin ini. Oh lagi, mastiin istrinya gandeng lagi ya soalnya. Tadi sempat lepas, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol dikit deh Pak kalau gitu. Setelah keliling-keliling, tadi apa yang akhirnya Bapak dapatkan nih? Istilahnya kan sekarang bukan hanya belanja ikan, tapi belanja masalah yang Iya. dihadapi oleh para nelayan dan pedagang ikan. Apa yang Bapak dapatkan? Jadi kalau kita yang di pedagang tadi, kalau di sini kan pelelangannya. Pedagang tadi memang kalau perkembangannya membaik kalau mereka bilang. Jadi pengunjung juga tambah, harga-harga juga menurut mereka terjangkau sehingga bisnis mereka itu semakin bagus. Makanya mereka banyak yang minta tadi tambah permodalan. Jadi akses kredit untuk modal. Mungkin karena memang situasinya membaik. Ya ini bagus sih. Nah, hanya memang kalau para nelayan ini kecil memang akan lebih, menurut saya lebih bagus kalau mereka mendapatkan kredit. Misalnya bukan hanya bisa membeli ikan tapi juga menambah freezernya. Karena mereka masing-masing punya freezer, Mbak. Sehingga dengan punya freezer lebih banyak, lebih besar, mereka bisa lebih banyak nyetok. Ya, tadi juga sempat omongannya kan rame di weekend, Iya, tapi sepi di weekdays, betul, jadi betul. memang harus stoknya bisa bertahan lama Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, masalah lain di pesisir tuh sebenarnya juga ada tentang rob ya, Pak. Iya, Nah, iya. ada apakah juga itu menjadi program prioritas dari Pak Andika nih soal rob penanganannya Betul. seperti apa? Kalau Kendal ini bukan rob, tetapi memang banjir yang disebabkan drainase. Tapi kemarin itu kami di kalau nggak salah Batang. Ya. Batang itu parah sekali, bahkan tenggelam. Nah itu memang perlu kita tanggul laut. Dan itu kalau dari anggaran provinsi jelas kurang. Tapi ya kita juga, saya yakin untuk pemerintah pusat pun juga mungkin berat kalau memang sekaligus. Tapi ya memang harus kita mulai lah. Misalnya tanggul itu dibuat produktif. Misalnya dia berbentuk jalan. Jadi tidak saja kita membangun sesuatu yang mahal, tapi ternyata dia bisa generate income juga kalau itu jalan. Jadi sekalian tanggul tapi juga jalan. Itu kan berbeda daripada hanya sekedar tanggul. Kalau tanggul ya sudah itu aja, membendung saja. Tapi kalau tanggul tapi juga jalan, dia akan bisa bahkan menjadi urat nadi perekonomian. Oke, berarti antara nanti rob dan juga banjir yang akibat curah hujan tinggi ini penanganannya akan disamakan atau nanti Agak ada berbeda? Karena kalau tanggul laut kan cukup mahal, Mbak. Kalau banjir ini kan drainase. Ini nggak murah juga, tetapi paling tidak semahal kalau tanggul laut. Tanggul laut itu kan panjangnya bukan main, Mbak. Kalau ruang hijaunya sendiri juga akan gimana buat penyerapan airnya? Itu juga akan akan ada jadi program dari Pak Andika juga nanti dalam mencegah banjir ini? Iya, saya pelajari dulu karena ini kan di kota Kendalnya. Tapi yang proses jelas- juga secara general nih, karena kan Betul. sebenarnya banjir terjadi di berbagai daerah di Jawa Betul, Tengah kan? betul juga. Itu selain memang penyerapan mungkin diakibatkan karena misalnya gundulnya hutan di daerah hulu sana. Sehingga itu air itu makan lebih banyak dan terbendung lah kira-kira gitu. Oke. Ya pelan-pelan Mbak, tapi itu sesuatu yang juga harus mulai kita lakukan. Oke. Karena das atau daerah aliran sungai itu kan termasuk kewenangan pusat sebenarnya. Baik. Dan kalau berbicara mengenai Pilkada Jawa Tengah ini, ada yang bilang perang antar bintang. Nah, itu bagaimana kalau dari pendapat Pak Andika sendiri? Ya sebetulnya ini kompetisi antar calon. Hanya kebetulan calonnya dulunya profesinya ada yang di militer, ada yang polisi. Jadi menurut saya konteksnya saat ini ya sebagai calon. Oke. Dan ini adalah pertanyaan juga saya saya tanyakan juga nih ke Pak Ahmad Lutfi. Ya. Yaitu bagaimana sosok Pak Lutfi di mata Pak Andika. Kemarin saya udah nanya ini, Ya, betul. sosok Pak Andika di mata Pak Lutfi. Sekarang sebaliknya, seperti apa? Saya kenal Mas Lutfi sejak 2014. Waktu itu saya sebagai Komandan Pas Pampres di hari-hari pertama Presiden ngawal beliau, Mas Lutfi sebagai Kapolres Solo. Jadi pada saat Presiden Jokowi pulang ke Solo, disitulah kita ketemu. Mas Lutfi orang yang menurut saya menguasai Jawa Tengah, walaupun dalam bidangnya waktu itu dalam hal kepolisian, Kamtibmas, dan seterusnya penegakan hukum. Jadi Mas Lutfi juga merupakan calon putra terbaik Jawa Tengah yang menurut saya sangat berhak untuk dilihat oleh masyarakat. Oke, jadi
inilah ya bakal seru lah ya. Iya. Ini bukan hanya rival tapi juga sesama teman lah ya Iya. sebenarnya. Betul, Pak Andika betul. dan juga Pak Lutfi. Terakhir Pak, apa nih mau disampaikan kepada masyarakat khususnya warga Jawa Tengah? Ya, masyarakat Jawa Tengah punya pilihan dalam hal memilih gubernur, wakil gubernur. Monggo silakan dipelajari masing-masing latar belakang, track record maupun apa yang mereka lakukan. Intinya masyarakat Jawa Tengah harus bisa memilih dengan hati, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Pilihlah secara jujur, kemudian pilih untuk dirinya sendiri, karena nanti pilihannya inilah yang kemudian akan membawa Jawa Tengah 5 tahun kemudian. Oke, terima kasih banyak Pak Andika atas Sama-sama, waktunya Pak. untuk liputan 6 SCTV. Dan demikian jalan bareng bersama Pak Andika Perkasa langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Saya Rizka Andalina pamit, sampai jumpa dan salam SCTV.